Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Masam dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bisa ngobrol kembali, nongol lagi dalam persiapan sahur di pagi ini, dini hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Pertama, sebelum saya nanggapi beberapa pertanyaan yang masuk, saya ucapkan terima kasih pada dulur-dulur semua yang telah memberikan saran agar Mas, ini gak usah kayak rokok, ini pas kayak konten. Terima kasih. Dan saat ini saya nggak pakai rokok. Kemarin itu pas rokokan itu pas menjelang sahur. Menjelang sahur, mari makan, tapi belum rokokan. Waktu ini keburu imsak, dia pakai itu. Yang kedua, saran dari telur-telur yang lain agar soundnya dikeraskan. Ya, karena memang kemarin ada hal teknis yang belum dilakukan, maka insya Allah mulai malam ini soundnya sudah mulai bagus ya. Maklum ini kan untuk gaptek, tapi insya Allah sudah dibenahi semua sama teman-teman. Baiklah, dulur-dulur semua, saya akan membacakan beberapa saran dan masukan dari teman. Kemarin kebetulan di grup WA saya ada teman-teman yang langsung tanya di grup WA itu gini pertanyaannya, tanpa saya sebutkan namanya. Ini pertanyaan dari dulur kita yang ada di Kecamatan Bula. Kecamatan Bula itu adalah Surabaya Timur ya, agak ke utara. Yang notabene di situ memang langsung dengan pesisir pantai Surabaya bagian timur utara. Nih pertanyaan begini, bagaimana menghadapi bulan Ramadan? Usaha laut yang sepi-sepi, hasil tangkapannya terus menurun, padahal biaya hidup tak bisa dihindari, apalagi mau menghadapi Lebaran. Bagaimana solusinya, Ustadz? Nah, ini loh Ustadz, padahal ya kalau dewi itu loh Ustadz, maksudnya lo Ustadz are tetap aja Mas, di awal-awalnya tetap Mas, jadi sekaligus upaya untuk menolak tua di sini. Saya belum menjawab, tapi kemudian ada teman anggota di WA Group itu yang langsung menjawab di sini. Saya sabar aja bro, sedihmu itu gak buat sobat ini. Ya memang keadaan seperti ini memang keadaan di kondisi global kita. Karena pandemi COVID-19 ini sudah membawa seluruh umat yang ada di muka bumi ini harus menghadapi berbagai macam resiko kehidupan. Salah satunya soal penghasilan yang jauh lebih menurun dari kebiasaan sebelumnya. Ini ya kita tidak ada solusi lain selain kita terus berikhtiar dengan berbagai macam kreativitas kita, terus kita tingkatkan dengan pola-pola yang kita butuh kita butuh energi baru. Jadi energi baru itu salah satunya adalah dalam bentuk kreativitas kita. Dari yang sudah ada itu kira-kira bisa kita olah seperti apa agar bisa mengejar ketertinggalan yang kemarin. Yang menurut ya, ini kalau yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah ada beberapa program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah yang
mengantisipasi adanya hal-hal buruk yang ada di masing-masing daerah. Itu misalnya kalau kemarin pemerintah pusat sudah menggulirkan BLT ya, BLT, terus pemerintah provinsi ada bantuan program apa lagi dari beberapa kementerian, antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain juga ada beberapa program. Kayak Kementerian Desa itu menggulirkan dana bantuan untuk masyarakat desa. Terus kemudian pemerintah Kota Surabaya sendiri juga melakukan bantuan-bantuan untuk masyarakat di Surabaya. Akan tetapi itu hal dohir, hal yang tampak di permukaan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah selain upaya yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Akan tapi kita sebagai umat Islam, terutama ketika di bulan Ramadan ini, mari upaya-upaya itu kita lakukan pendekatan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun keadaan seperti ini tidak lepas dari skenario Tuhan yang kemudian harus kita sikapi dengan bijak, harus kita mawas diri, harus kita introspeksi diri bahwa semua ini terjadi karena tidak lepas dari ulah tangan-tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu salah satu upayanya, salah satu upaya yang kemudian harus kita anggap sebagai peringatan bagi kita, bagi seluruh umat manusia. Nah, sehingga untuk memulihkan itu, bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita terus berdoa kepada Allah, Rabbiyasir wa la tu'asir. Segala sesuatunya dimudahkan, segala sesuatunya ada hal yang bisa kita lakukan pendekatan secara spiritual, terutama ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Mari kita gunakan semaksimal mungkin. Kalau Ramadan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita mungkin tidak bisa seleluasa kali ini. Setahun terakhir Ramadan yang kemarin, terus kemudian Ramadan yang kemarinnya lagi kita belum bisa maksimal. Nah, hari ini yang sudah kita ada proses kelonggaran untuk bisa beraktivitas, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatunya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana permohonan kita, apapun permohonan kita, insya Allah akan dikabulkan. Di salah satu konsep dasarnya adalah Asta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ayo kita sabar, terus kita melakukan ikhtiar dengan sholat-sholat yang kita lakukan, dan kita harus banyak istighfar kepada Allah, karena mungkin sholat-sholat kita masih banyak yang bolong, termasuk saya. Jadi nggak pantas dijelok Ustadz karena masih banyak hal-hal yang masih belum maksimal. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat, menjadi alarm bagi kita semua, mengingatkan diri saya pribadi, mengingatkan kita semua umat manusia bahwa segala sesuatunya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa bersabar menghadapi dinamisasi kehidupan ini, dan insya Allah segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Arah kemanapun akan ditentukan oleh Allah, dan keberadaan kita selaku umat manusia hanya berikhtiar, ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Pada kesempatan Ramadan ini, dulur semua, ayo kita berupaya untuk terus lebih baik, karena tidak ada konsep yang lebih indah daripada konsep kebaikan. Konsep kebaikan bukan hanya pada diri kita, tapi kebaikan pada orang lain. Dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah, kita akan meminta ampunan kepada Allah. Tapi dosa-dosa yang kita perbuat kepada sesama manusia, itu pasti ada hubungannya dengan keikhlasan permintaan maaf kita kepada sesama manusia, dan itu pun harus dilakukan sama-sama saling memaafkan. Nah, inilah yang kemudian kita garis bawahi sebagai khairun nas anfu'uhum linnas, ya. Dan itu hubungannya karena hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah bisa kita lakukan, tapi hablum minan nas ini belum tentu bisa kita lakukan dengan baik, karena perbedaan karakter, sifat, dan lain sebagainya antara satu dengan yang lain belum tentu sama. Telur masam,
Saya tidak begitu panjang lebar untuk mengulas soal itu karena itu sudah ranahnya Ustadz Kiai, dan hari ini sudah banyak disampaikan di majelis-majelis terutama ketika Ramadan kali ini. Yang sedikit ini semoga memberikan manfaat untuk kita, yang sedikit ini sudah kita berharap, yang sedikit ini saya akan berharap sebagai pencerahan kepada diri kita, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua. Salam sehat dan salam sabar untuk kita semua. Tetap semangat. Allahumma fiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.